Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini masih yang memaksakan Loh, kok Untuk- maksa gimana? untuk membahas ini karena saking Timingnya pas. Ya. Timingnya pas. bukan ampas ya. Bukan ampas ya. Belum. Ampas tuh enggak, tapi jelek iya. Kita akan bahas ending ending apa keseluruhan? Ending aja deh. Ending. Ending. Ending dari Revise. Iya, nah sambil nyenggol-nyenggol keseluruhan ceritanya deh. Iya. Nggak apa. Awalnya tuh kita pengen konten Revise pas final formnya keluar kan. Mana form keluar? Kita nunggu. Kita kan sempet konten Revise soal 3 episode awal ya? Gak bisa tahu sama tengah-tengah kayaknya kita sempet juga sih. Enggak Ya, berarti awal-awal doang ya? singgung-singgung di konten Oh, iya. lain. Dan kita Gitu. pas episode awal tuh semangat banget kan ya. Artinya bagus Vibe-nya soalnya. bagus dan sebagainya. Terus nanti bahas pas pas final form-nya. Kan biasanya kan patahan ceritanya di sana. Tapi kok ceritanya tambah Ya, iya ya. Jadi kalau kita nonton, aku nggak ngerasa apa ya. Ini epilog ya bukan, ending bukan, filler iya. Gimana? iya, enggak Gimana nih, gimana niatnya mau kayak double. Oh ya, ada epilognya Double ya. atau Bener-bener ada epilog. Blizzard kan. Bisa. Iya kan, Iya, ada iya, epilognya. Ada epilognya. Tapi Aku tuh 2 episode, 3 aku tuh ya? merasa 4 episode terakhir itu malah inti cerita Revise. Piye coba? Sejak George itu kan. Jack George. Nah, Iya. aku merasa, oh ini karakternya George udah mulai dibuat berkembang. Karakternya Iki mulai digali, fokusnya kembali ke Iki setelah Iya, fokusnya Iki Puluhan- hilang puluhan puluhan episode. episode. Iki, iya sih. tidak Gila ya. hilang dari peredaran. Dari Brandon. Cuma kalau dari segi konsep tuh bagus. Ya, konsepnya tetap Bagus. tidak tercela. Bagus banget. Termasuk form-formnya ya. Form-formnya bagus, seneng aku Nah, form-formnya. form-formnya bagus. Battle-nya juga oke. Betulnya oke. Battle-nya oke. Iki masih brutal kayak biasa kalau bertarung. Aku suka dari Iki tuh dia nggak kayak kebanyakan main karakter pada umumnya. Cerewet enggak, polos juga enggak. Ya dia pas lah. Pas, bertanggung jawab iya, mature juga iya. Apa ya? Udah agak lama sih kita nggak dapat Iya, nggak kayak dapet. gini kan. Kapan? Udah lama banget loh. Paling build ya, Sento mirip-mirip ya. Sento. Kita selalu Sento yang dia. Sento. Makanya promisingnya tuh dapet ya. Sampai episode 20-an awal tuh aku masih Asik tuh. Belum masih awal tuh merasa asik. oh ini bakal Ikutin. bagus nih. Habis itu apa ini? Ketika majornya pindah ke adiknya si Daiji sama si Sakura. Terlalu over dia fokusnya. Jadi ikinya agak kehilangan momen. Dan menurutku banyak form yang dipaksakan. Contohnya, Si Kagero itu kan udah selesai tuh. Iya kan? Iya kan? berarti intinya itu yang bisa menyelamatkanmu itu adalah setanmu sendiri. Iya, kan maksudku Konsepnya gimana? itu kan secara karakterisasi udah puncak kan. Tapi kemudian Oke. Oh, itu aku Oke. Oke. makanya yang bisa dipuji Hiromi sih. Hiromi. Karakter yang awalnya buat banyolan, buat banyak maksudnya bener-bener malah kayak NPC loh awalnya dia tuh. kita malah jadi suka banget sumpah. Anunya bagus loh itu spin off-nya Hiromi oke. Yang Dirgaga ya. Dirgaga. Itu mau dibuat visi namanya dia besok. Iya, sama Daiji Sama kan. Daiji. Aku tetap nggak bisa suka Daiji sampai akhir. Kenapa nih? Karakternya nggak jelas. Kadang maksudnya fluktuasinya itu terlalu cepat gitu loh. Jadi dia kayak aku akan menolong keluargaku, terus tiba-tiba dengkinya muncul lagi. Aku nggak suka sama Daiji itu karena ya bener sama sih perubahan karakternya. Yang tiba-tiba pesimis kalau keluarga Igarashi itu bisa ngalahin si Iya. Gifu. Tiba-tiba lah, ini orang kenapa pesimis banget. Padahal dia harusnya yang paling optimis. Paling kan? optimis dia, kalau dikatakan ya dia tuh yang paling pintar kan dari keluarganya Igarashi. Malah tidak tuh. loh, Itu penulisnya lupa kalau dia paling pintar. kayaknya iya. Sebagaimana penulisnya lupa kalau di opening dia ngehin Iki jadi villain. Wah itu semua orang yang nonton awal-awal pasti nembak, wah ini bakal jadi villain. Akan ini, ada Iki. nih. Akan ada momen dimana bener-bener sifatnya si Iki itu berubah. Malah kita di troll ya bener sih Iki pakai jas tapi buat lamar kerja. Wah brengsek. Harapanku sih ya awal-awal tuh bagaimana Vice-nya itu akan punya peran lebih dari sekedar body Wah, oh iya sama-sama. awalnya. Sama. Tapi ternyata dia cuman Bener-bener body. Momotaro 2.0. Bagusan Momotaro. Enggak, maksudku perannya, Iya, perannya. body doang kan. Nah. Dan ini kan cash grab ya. Dalam artian nanti kalau mau manggil Revice tinggal Tinggal panggil Vice-nya. tanpa manggil aktornya. Bener.
Aduh, Tapi levelnya nggak bisa kayak Deno. nggak bisa. Jadi ya Dino tuh legend loh, itu ya makanya epic, epic Deno. epic walaupun secara konsep beda jauh sama Kamen Rider sebelumnya, tapi dia menurutku berhasil Banget. berhasil sebagai Kamen Rider Banyak yang fresh, banyak dicintai banyak yang suka, cewek dan cowok. ngangkat kelas Takiro Sato Wah, sebagai iya. seorang aktor. Nggak ada Deno, nggak ada Rurouni Kenshin. Pokoknya aku ini agak lompat dikit ya. Aku notice sih kalau suatu series itu kalau aktor dari seri Kamen Rider tuh bisa naik kelas. Dalam arti naik kelas tuh dia nggak cuma main di dorama kelas bawah, bisa main film dan sebagainya. Berarti serialnya emang bagus. Serialnya iya, bener. Iya kan? Bener, ada pengaruh, jelas ada pengaruh dari serialnya. Ada beberapa pengecualian yang memang enggak, yang memang serinya bagus tapi aktornya enggak. Iya. Ada Kan beberapa. faktor lain mungkin ya, ada faktor eksternalnya. Tapi secara umum kayak gitu. Menurutku Revise dia akan jadi seperti itu. Susah juga nih. Ada kemungkinan beberapa aktornya bakal naik kelas menurutku. Iya, tapi bukan Iki. Bukan Iki. Iki nggak digali potensinya. Makanya Pemeran Iki tuh sama sekali nggak digali. Aduh, sayang banget. kita ngerasa karakterisasi Iki tuh baru 4 episode terakhir anjir. Bener-bener 4 episode terakhir. Ini terlalu over ke Sakura sama Daichi, jelas. Tanpa kita belum bahas Josh nih, bagaimana karakternya bisa melenceng segitunya. Josh itu bener-bener apa ya, potensi yang terbuang. Benar. Bener-bener gila. Awalnya kan pasti orang bakal ngira kalau Josh tuh apa ya, punya sesuatu kan ya. Ya memang punya sesuatu, Punya tapi dangkal. Enggak, dengan building yang tepat, arahnya George jadi dalam tanda kutip jadi villain. big boss ya. Bos tuh bisa jadi banget, Bisa bagus banget. Tapi Bisa. dengan cerut tiba-tiba begitu, jeglek. Jelek banget. Soalnya bener-bener nggak ada hint. Nggak ada hint. Sama sekali nggak ada hint. Dia selalu nolong, selalu nganu. Awal-awalnya sih emang mencurigakan ya. Ke tengah-tengah udah jelas, oh ini pihaknya emang ke hero. Tapi kok ending-endingnya tiba berubah arah tuh. Perubahannya tuh tiba-tiba banget. Nggak ada bridging, nggak ada apa, tiba-tiba aku harus memusnahkan Igarashi family. Apa sih maksudmu? Aduh, ternyata father kompleks banget. Iya, banget. Banget, parah. Aduh, sayang banget tuh kalau dari segi form aja kan bagus semua loh, walaupun ya nggak semua deh, 80%. Iya. Nggak terlihat ngasal. Jadi emang dipikir bener-bener, terus cukup fungsional ya, cukup. Ada beberapa yang ya udahlah mainan gitu. Bahkan form gimmicknya yang form 50 tahun Kamen Rider itu pun enak dilihat loh. Iya. Ya kan, wah masih asik dilihat. Berkebalikan dengan orang-orang, mungkin aku menikmati final formnya. Final formnya aku juga suka. Ya bagus kan? Tapi enak dilihat. Kok aku seneng ya warnanya oke. Dan bener-bener apa ya istilahnya? Ya revise. Ya revise. Enak dilihat. Revise sama Vice. Vice bener. Cuma sekali lagi, kenapa final battle-nya harus kayak gitu? Sama sekali nggak ada. Sebenarnya nggak jelek ya, cuman kering banget. Gila. Dan itu tertebak sih, jujur tertebak. Semua jelas. Yang nonton, semua yang udah cukup lama mengikuti Kamen Rider akan dengan hin-hin yang ada akan ya spekulasinya ke situ sih. Spekulasinya ke sana. Ke bagaimana yang akan membuka kunci ingatan ya Vice sendiri. Dan semua orang juga pasti udah nebak si Vice bakal balik di movie berikutnya. Nggak mungkin enggak kan? Itu yang sayang banget sih. Dengan plot yang tertebak itu harusnya mereka bisa ngemasnya jadi lebih dramatis atau gimana. Kayak double lah, please. Kita tahu pasti film balik, tapi kita tetap sedih. Tetap aneh ya. Gerus ya. Tetap gerus. Pas balik tuh seneng ikutan semua balik beneran. Ini pas aku jujur ya, ini pas Vice-nya mangkat tuh aku. Oh ya wes. Enggak, aku lebih tepatnya udah ngerampung sih. Pas mereka akhirnya si Iki sadar tuh kalau ternyata Vice cuman pura-pura gitu. Terus mereka bertarung dengan ganti-ganti form tuh, aku tuh udah kelar. Ya kenapa? Soalnya bertarungnya tuh cuma main-main, main-main, nggak ada epicnya, nggak ada puncak pertarungannya. Nggak kayak build ya. Wah, epic banget tuh endingnya. Iya. Endingnya, walaupun ada orang-orang udah menyangka bakal pindah dunia dan lain sebagainya, tapi kan build-nya bagus, buildingnya bagus. Ya kalau build itu dari sekarang story dia tuh komplit loh. Ngerti nggak yang paling bikin aku sebel tuh apa? Saus. Masalahnya di mana? Waktu ditempelin atau waktu dibawa? Bot.
dua-duanya. Itu aku bener-bener what the fuck, kayak gak ada properti lain apa. Maksudnya ini tuh kamu matahin momen haru nih. Harusnya haru jadi lihat orang bawa saus itu anjir. Ya ayo kuis saus memang, tapi gak gitu. Revice itu bener-bener contoh serial yang nggak tahu harus ngapain. Mereka tuh tahu nih harus kemana, ngapainnya lupa. Waktu mau kesini lupa yang belakangnya. Pernah ada kejadian apa anjir ya itu kayak waktu fokus ke Sakura, Iki dilupain. Fokus ke Daiji, Iki masih dilupain. Sakuranya dapat lagi ya. Bener loh, Sakura, Daiji, Sakura. Buset, tahu-tahu George. Lah, Pierce. Habis itu baru Iki. 2 episode terakhir. Anjir lah. Ada. Apa ya? Kecewa itu understatement. Karena promising ya. Kalau dari awal promising banget. Mungkin aku belum nonton Saber sampai tamat ya, tapi beberapa bilang Saber tuh lebih bagus di paruh akhirnya ketimbang Revice. Saber konsepnya dia stabil. Maksudnya, bener ya. Jadi dia nggak melenceng. Iya. Bener-bener fokusnya ke karakter utama cuma ke Toma udah. Dan gini, kita tuh banyak ya teman-teman mungkin yang nonton Saber tuh di awal udah kecewa nih. Aku masuk. Jadi ketika dia tuh nggak kemana-mana, kecewanya nggak gede-gede banget. Iya, tetap ke situ mah. Alasan untuk kecewa itu masih sama. Kalau ini tuh naik, cerot, dicoba dinaikin lagi tapi cuma bisa dikit, habis cerot, turun lagi. Aku jadi. Kalau secara konsep ya lebih bagusan Saber. Aku dengan berat hati ngomong gitu loh. Padahal aku sama sekali nggak suka Saber. Ya, Revice ini emang sayang sih. Sayang, master potensial. Potensinya bagus. Secara aktornya juga oke. Nggak ada masalah sama aktornya. Masalahnya cuma di skrip. Writernya kan berarti. Ya menurutku writernya nggak biasa bikin ya writer baru kan. Writer baru. Mungkin nggak kebiasa bikin cerita long run. Mungkin ya 50 episode. Jadi bensinnya keburu habis di episode 20-an. 20-an tuh bener-bener puncak. Bagus banget. Tegang, tiap episode tegang dapet lah filmnya. Dapet. Habis itu. Makanya semenjak Ortega mati udahlah. Iya. Yang masih lumayan sih pengungkapan file. Itu masih dapet tuh. Wah, itu keren banget. Itu dapet. Enggak, aku ngerasa waktu cuman itu doang. File keluar tuh aku langsung ngerasa wah ini final bossnya file bapaknya sendiri. Aku udah berharap ternyata bajigur. Ya walaupun bagus sih ya eksekusinya file itu kenapa kok bisa kesana. Terus di spin off-nya bagus. Spin off-nya file bagus by the way kalau mau nonton. Aduh. Di spin off-nya bagus kok. Bagus. Dibanding seri utama. Nah, itu sayang loh. Harusnya spin off itu bisa dimasukin cerita utama. Kalau andai aja spin off-nya masukin cerita utama mungkin nggak akan sebertele-tele ini. Detail banget, episode 30-an kayak filler full. Aku tuh udah nggak ngerti ya. Ini curhat aja ya. Dibanding sama Toei. Kenapa kalian banyak bikin spin off di serial yang masih jalan? Yang mana mengharuskan kita untuk nonton itu agar bisa memahami alur yang lagi jalan di TV. Kenapa nggak kalian masukin aja biar ceritanya itu lebih padat gitu? Ya, pertama sih jelas karena money kan jelas. Iya. Yang kedua sih alasannya ya kayaknya biar mereka bisa pakai embel-embel dark, kelam. Oh iya sih. Bener. Spin off-nya emang lebih banyak kan kelam semua. Darah. Karena tayangnya nggak di TV. Ya, betul. Tidak kena keterbatasan macam-macam. Jadi mager. Cuma sayang banget itu bener-bener mana lah yang menurutku side story itu harusnya dimasukin di serial utuhnya malah lebih bagus eksekusinya nanti. Sayang banget. Ya bagaimana ya? Ya udah sih, udah terlanjur ya. Aduh. Sayang sekali Revice tidak live up to expectation. Iya, sekali lagi kayak openingnya No One Ever Knows. No One Ever Knows. Dan semoga closing statementnya sih ya, semoga Kids gak kayak gitu. Jangan, ini sudah sebelum mulai aja udah sangat menjanjikan. Kita lihat trailernya deh. Aku Revice nonton trailernya nggak merasakan apa-apa ya. Sama sekali enggak, dia udah cuma biasa aja, cuma alah apaan sih. Tapi ini Kids nih beneran kerasa bagus banget sih. Jadi semoga kita udah pernah bahas trailernya Kids, boleh ditonton. Minggu depan ada Kids, minggu depan Kids kita mau bahas Kids 3 episode lah ya. 3 episode episode lagi kayak kemarin. 3 aja, 3 atau 4? 3 aja.
3 biasanya nanti udah dapat nih feel-nya. At least potensinya keluar atau enggak gitu. Nah, nanti di episode Dari trailer aja kayaknya potensinya udah keluar ya. Iya. Semoga Semoga ya, aja, semoga. semoga ekspektasi kita tuh nggak ketinggian lah ya. semoga nggak ketinggian. Semoga kalau ketinggian jatuhnya sakit nanti. Trailernya terlalu bagus Bu. Jujur trailernya trailernya enak. terlalu bagus. Oke, itu aja kekecewaan kami soal Revise. Padahal sekali lagi itu anniversary Kamen Rider yang ke-50. Eh, Aduh, apa ya? sayang banget. yang nggak ada yang Aduh. bisa dipuji lagi sih selain Hiromi sama Fen. Iya. Cuma itu doang. Cuma anjir. itu doang. Fuck, Sayang sekali. fuck sekali. Sayang Semoga sekali, Revise. Gits bagus, itu aja sih. Harusnya lah Rewa belum ada yang bener-bener bagus loh. Zero One bagus. cuman Zero One teknis ya. teknis ya. Sekali lagi karena Covid ya nggak ada yang bisa menyangka itu sih. Andai Zero One Full. full mungkin bisa kayak Kuga dan double. Kuga dan double. Kayak double dari Kuga kayaknya kebagusan. Kayak double. Enggak, maksudnya kan dia Oh, pemula ya. Pemula yang Iya, bagus. pemula yang bagus. Oke. Oke, itu aja. Sampai jumpa di konten-konten Kamen Rider terkini. Update banget ya. Thank you. Ciao.